opo? Tak tanyain gitu. Dia jawabnya, sego sekepel gula Jawa karo dom. Dupa wangi. Ya udah, saya kasih sangu buat kamu pulang. Tapi kamu jangan ganggu teman saya Ali. Pulang. Wega. Aku bakalan ning kene nganti koncomu mati. Operasional seperti biasa, saya itu mau ambil barang di ruang store. Ketika saya masuk ini, saya itu masuk udah nyium bau wangi banget mas, bau bunga melati. Stafku ini udah ngecium juga, tak kirain baunya udah hilang. Yep. Terus ketika itu saya nyalain lampu, dia langsung bilang wasu. Ngelihat di pojokan rak itu ada kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia bekerja di salah satu restoran yang ada di Solo. Jadi ketika di sana ada salah satu konflik di antara karyawannya, dan baru nih setelah konflik itu banyak kejadian-kejadian horor yang terjadi di restoran itu. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama narasumber di sebelah gue, udah ada Mas Agung. Halo Mas. Halo Mister, Mas. Mister, tuan kali Mister. Dan ini malam ini mau nyeritain kejadian horor waktu kerja di restoran ya di sana. Iya. Itu sebagai apa waktu itu? Saya waktu itu kerja di restoran itu sebagai asisten manajer. Oke. Dan ini katanya ada salah satu konflik ya? Iya, benar sekali. Di antara karyawan, di antara yang kerja di sana lah ya kita nyebutnya. Ya, ntar mungkin diceritain detailnya. Dan itu katanya sampai menimbulkan kejadian-kejadian horor yang terjadi di restoran itu benar? Iya, benar sekali Kak. Jadi setelah konflik itu ada beberapa hal kejadian aneh. Dari penampakan, terus suasana kerja yang nggak enak, sampai salah satu karyawan saya ini kena musibah hampir sampai mati. Oke. Itu temen Mas sendiri apa emang mungkin nggak kenal nih, cuman ya udah karyawan di sana aja yang kerja di sana itu? Karyawan di situ dan kebetulan itu dekat dengan saya. Oh, orangnya dekat sama Mas ya. Oke, ini mungkin nanti diceritain detailnya Mas. Oke, jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Mas Agung, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang dan gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Nah, Mas Agung, ini langsung kita mulai ya Mas ya ceritanya. Siap. Jadi restoran ini berdiri kurang lebih di tahun 2019. Oke, masih baru ya? Iya, baru. Nah, kemudian dapat tawaran untuk kerja di situ dari teman saya yang kebetulan menjadi manajer di situ. Jadi restoran ini itu restoran yang waktu itu pernah viral. Viral? Iya, jadi restoran yang lumayan gede ada di Solo. Ya, bangunannya pun bagus ya. Banyak konten kreator Instagramable yang main ke situ juga. Oh, gitu. viralnya itu karena ini ya, bagus ya. Bangunannya bagus, tempatnya bagus gitu. Ada tamannya juga. Terus di tahun 2020 ini kita kan ada pandemi corona itu. Iya. Nah, itu kita masih bisa buka sih, cuma ngelayani online aja, delivery Gojek gitu. Nah, untuk lokasinya ini restorannya kan cukup gede nih. Jadi ketika pintu masuk pertama ini ada area bar. Nah, setelah belakangnya bar ini ada ruangan terbuka. Ruangan terbuka buat smoking. Oke. Buat ngerokok gitu. Terus
belakangnya lagi ada ruang dine-in. Ruang dine-in ini ada 2 lantai. Kemudian belakangnya lagi itu ada bagian belakang dine-in cuma terbuka. Jadi bisa terhubung langsung sama kebun. Oke, outdoor ya. Itu outdoor. Kemudian bagian samping ada ruang istirahat, musola, sama ada gudang, storeroom, sama back office. Gitu Kak. Untuk cerita yang mungkin sering-sering didengar sama karyawan di situ itu satu Kak. Ruangan musola ini itu lampunya nggak boleh dimatiin. Oke. Jadi dulu pertama ini kalau security jaga itu musolanya dimatiin. Jadi ruangan samping dari ruang istirahat, musola, gudang itu lampu mati semua. Dari situ ada beberapa kejadian Kak. Ada yang keran di toilet nyala sendiri. Terus keran tempat wudhu itu juga sering nyala sendiri. Terus lampu musola kadang nyala mati. Pernah juga kejadian ada troli barang di tempat istirahat anak-anak. Itu bisa jalan sendiri Kak. Oke, ini kejadian yang troli barang ini pas lagi rame pengunjung Itu atau enggak nih? enggak, waktu habis closing Kak. Waktu security jaga malam. Oke, ini closingannya jam berapa? Nah, jadi kalau di resto itu kita buka jam 8 pagi, tapi untuk shift pagi itu biasanya masuk jam 7. Oke. Terus closing last order itu biasanya jam 10. Oke, tutup benar-benar berarti Jam 11. Terus nanti biasanya masih ada checklist manajemen. Security ini juga sering lihat kalau di musola itu sering ada yang sholat. Kakek-kakek pakai jubah putih. Oke. Iya. Dan waktu corona itu kan yang jaga cuma satu Kak. Sering waktu putar keliling pas di musola itu ada kakek-kakek itu. Akhirnya setelah sering kejadian itu si security bilang minta tambahan 1 security lagi. Oke. Jadi akhirnya yang dari 1 orang kita tambahin lagi jadi 2 orang. Karena kejadian itu. Pertama karena kejadian itu dan kita waktu itu kan tingkat kejahatan mulai naik. Untuk mengcover area resto yang gede, akhirnya kita kasih 2. Iya. Ya buat temen lah kalau ada hal-hal yang nggak kita inginkan gitu. Waktu corona masih buka terus sampai akhirnya di suatu saat itu manajer kita kena kasus. Kasusnya itu korupsi. Dan diketahui oleh owner. Nah, singkat cerita, manajer ini dipecat. Oke. Pecat sekitar tahun 2020-an bulan Oktober mungkin kalau nggak salah, dipecat. Setelah dipecat ini, resto itu dipegang oleh salah satu teman saya yang kebetulan kerja di situ, terus diangkat jadi manajer. Pada waktu itu nggak ada kejadian apa-apa. Biasa aja operasional berjalan biasa. Terus suatu saat ini Kak, waktu kita operasional biasa nih, biasanya kan staf itu istirahat jam 3 pergantian shift. Oke. Istirahat kan ya, terus sebagian istirahat, sebagian masih operasional di dalam. Nah, kebetulan waktu itu saya incas di dalam Kak, di dalam restoran yang di dine-in yang ada 2 lantai itu. Oke. Nah, waktu incas di situ saya merhatiin waiter nih, tahu-tahu ada salah satu staf bagian kitchen belakang, itu nyamperin saya Kak. Pak Agung, tolong itu Mas Ali. Lah Mas Ali ada apa? Coba dicek aja Pak Agung. Terus kemudian saya keluar dari area itu ngecek jalan nih. Mas Ali ini udah di musola. Di musola? Iya, di situ udah ada 4 orang yang nungguin. Salah satunya ada Mbak Nini. Mbak Nini ini bagian back office. Kemudian ada Mas Mamat. Nah, dari masuk musola ini itu posisinya Mas Ali itu cuma
gini, melotot, nggak bisa ngomong, cuma gitu. Oke. Singkat cerita, Mas Alinya sadar. Ketika sadar itu, nafasnya berat banget. Tak tanyain, kenapa Mas Ali? Ada apa? Nggak tahu Pak Agung. Tiba-tiba kayak gini. Nah, kamu habis ngapain? Nggak tahu juga Pak Agung. Ya udah, mungkin kamu belum sholat, buruan sholat. Tuh, ya udah, terus sholat. Terus itu udah sembuh. Udah nggak kerasukan gitu. Oke, ini kejadiannya berarti ya waktu itu lagi corona kan ya? Iya, corona. Berarti nggak ada pengunjung ya? Ada, tapi ya paling 1-2 cuma lewat itu Gojek. Oke. Gitu. Yang nggak ada Kita yang masih dine-in ya? nggak ada. Untungnya ya. Operasional masih ada, cuma kita kan bukanya di online aja. Gitu. Ya, itu kalau lagi rame panik sih orang-orang. Itu terus ya udah, setelah sembuh itu Mas Alinya udah kegiatan biasa gitu. Udah habis itu selang mungkin 3-4 hari. Oke. Itu kejadian lagi. Tahu-tahu waktu itu incas saya kurang lebih itu jam 4 sore. Itu waktu staf mau pulang. Yang si pagi nih? Yang si pagi mau pulang. Termasuk Mas Ali itu. Lewat jalan samping nih. Jalan yang biasanya buat orang staf keluar masuk ulang. Tahu-tahu saya lihat nih rame. Oh, ada apa nih? Terus ada orang yang dibopong Mas. Dibopong, dibawa ke musola. Tak samperin lah itu. Kirain ada apa, orang pingsan atau apa gitu kan. Itu Mas Ali lagi. Oke. Dengan kondisi yang sama. Terus ya kita doain lagi. Akhirnya lepas lagi. Sadar, tak tanyain, ini kamu kenapa Mas? Kok kayak gini lagi? Iya. Gitu. Wah, aku nggak tahu juga Pak Agung. Gitu. Apa kamu habis main di kebun belakang? Enggak juga, nggak pernah ke sana. Terus habis ngapain nggak tahu nih Pak. Gitu dia bilangin. Ya udah, sebelum pulang kamu berdoa dulu, wudu gitu, biar badannya bersih. Udah, singkat cerita pulang. Oke, kita masih ngelanjutin operasional, bersih-bersih kegiatan yang banyak itu. Kalau nggak bersih-bersih di dalam, kita motongin rumput di kebun Mas. Itu sebagian ya prepare masak gitu. Udah, itu berjalan normal lagi, kita operasional seperti biasanya. Setelah itu kurang lebih, ini kan masih kerja nih, Mas Ali besoknya juga kerja. 3 hari setelah sakit yang kedua itu, Mas Alinya ini izin sakit, nggak masuk kerja. Oke. Di situ saya belum kepikiran apa-apa. Ya mungkin sakit biasalah, kecapean atau mungkin ya lagi demam seperti itu. 3 hari nggak masuk kerja, kemudian hari berikutnya itu udah bisa masuk kerja. Oke. Operasional masih biasa lagi, udah ya nggak nandain kalau Mas Ali ini sakit. Udah biasa ketemu biasa, oke. Terus habis itu sakit lagi. Yang sakit ini itu sampai 1 minggu. Izin lagi deh. Izin sakit. Nah, terus versinya teman-teman nih, kondisinya Mas Ali gimana? Ini Pak sakit masih di kosan, kan gitu. Terus saya inisiatif jenguk ke kosan sendiri. Ya. Oke. Jadi Mas Ali ini ngekos dari restoran ini mungkin jaraknya 30 menit. Oke. Nah, jadi ketika itu sore setelah shift pagi saya pulang, saya jenguk. Perjalanan sampai kosnya Mas Ali. Ya. Kebetulan kosnya Mas Ali ini kalau orang Jawa bilangnya itu rumah tusuk sate. Yep. Nah, emang pertama saya masuk itu udah agak nggak enak nih, auranya udah emang kayak kosan nggak terawat, terus cuma ada 2 motor di situ. Nah, buka gerbang masuk. Mas Ali ini kosnya di lantai 2. Nah, saya jenguk di situ udah ada ibunya Mas Ali. Oh, ada ibunya. Ada ibunya Mas Ali. Ya,
ibunya Mas Ali ini sebenarnya tinggalnya di Kalimantan. Sama bapaknya. Jadi Mas Ali itu hidup di sini itu sama nenek. Tapi nenek itu rumahnya ada di daerah pinggiran di sebuah desa. Nah, karena untuk mempersingkat waktu kerja, Mas Ali ini ngekoslah di situ. Ngobrol sama Mas Ali, gimana Mas Ali kondisinya? Gitu, sakit apa? Gitu. Ya gini Pak, alhamdulillah udah agak baik. Cuma aku bingung ini kenapa kok sering sakit-sakitan? Apa saya itu nggak cocok di kos yang ini? Gitu. Menurut Pak Agung gimana? Kan gitu kan. Terus kalau menurut Mas Ali tinggal di sini nggak cocok, ya udah pulang aja ke rumah nenek. Toh di sana juga ada nenek yang ngurusin. Itu terus udah habis nyenguk itu nggak ada obrolan apapun, saya pulang. Besoknya dapat kabar kalau Mas Ali ini keluar dari kos itu dan tinggal di tempat nenek itu, neneknya Mas Ali. Langsung keluar deh ya berarti ya? Keluar karena udah emang mungkin saya sakit itu karena kos ini nggak cocok sama saya. Dia udah mikir gitu ya? Udah mikir ke situ. Pulang. Terus 3-4 hari setelah itu Mas Ali masuk kerja lagi. Gitu. Udah oke, kita operasional lagi seperti biasanya. Saya juga lihat Mas Ali ini yang ini kok jadi orang yang agak pendiam. Jadi kalau diajak ngobrol itu kayak orang melamun, pikirannya nggak tahu entah kemana. Oh, kayak orang nggak nyambung gitu ya? Iya, orang nggak nyambung, diajak ngobrol siapa, dia ngeliatnya kemana gitu. Oke. Terus dari pandangan saya ini orang kayak masih sakit nih. Cuma mungkin karena dia nggak enak harus masuk kerja. Oke lah. Terus mungkin 3 hari ini Mas Ali ini izin sakit lagi. Setelah 3 hari masuk baru izin sakit? Iya, sakit lagi, nggak masuk izin. Setelah ini itu sampai ada 10 hari nggak masuk. Lama banget. Dan saya tanya teman-teman kabarnya gimana, masih sakit di rumah. Dapat kabar sekitar 10 hari itu kan nggak masuk. Terus saya sama teman-teman ini berinisiatif untuk jenguk ke rumahnya neneknya Mas Ali itu. Iya. Kita berenam. Ada saya, terus Mas Mamat yang bantuin baca istighfar itu yang pertama itu, sama ada lagi Mas Rio, sama ada temen cewek bagian back office. Sebelum berangkat ini, saya manggil Mas Mamat. Saya ajak omong ke kebun belakang. Nah di situ nggak ada orang. Nah, saya tanya nih, Mas, iki muga-muga pikiranku. Ini semoga cuma pemikiranku aja. Kalau salah atau benar saya belum tahu. Nah, kebetulan Mas Mamat ini orang yang peka dengan hal-hal gaib, Mas. Dia ikut di sebuah organisasi pencak silat. Oke, Mas Mamat, aku minta tolong nih. Coba kamu panggil istilahnya energinya yang nempelin Mas Ali. Tuh, saya mau mediasi. Beneran nggak ini ketempelan dari mana? Nah, singkat cerita, Mas Mamat ini baca doa. Ya mungkin kalau sekarang istilahnya hadiran, Mas. Jadi dipanggil untuk dihadirkan. Singkat cerita, baca doa, gini masuk. Mas Mamat ini kerasukan. Oke, dia manggil ya langsung ya? Dia sebagai mediasi. Nah, waktu kerasukan itu, ini suara Mas Mamat ini langsung beda. Yang mungkin suaranya ya anak muda ya, itu Mas Mamat masih umur 17 tahunan. Suaranya langsung ngebas. Oke. Ngopo kuwi celuk-celuk. Kuwi sapa? Saya tanyain, kamu siapa? Kan gitu. Asalmu dari mana? Ada perlu apa? Dudu urusanmu, bukan urusan kamu. Ngapain kamu ganggu teman saya namanya Ali? Dudu urusanmu, kayak gitu.
Yang ngirim kamu siapa? Gak mau jawab. Terus terakhir tak tanyain, kan mau saya negosiasi biar dia pulang kan gitu. Sangumu apa? Tak tanyain gitu. Kamu diberi sangu apa buat nyerang Mas Ali ini? Dia jawabnya, sego sekepel kula Jawa karo dom rupa wangi. Disanguni, dikasih sangu dari mungkin dukunya yang di sono, nggak tahu di mana. Nasi sekepel, gula Jawa merah, jarum sama dupa wangi. Oke. Ya udah, saya kasih sangu buat kamu pulang. Tapi kamu jangan ganggu teman saya Ali. Pulang. Wegah. Aku bakalan yang gini nganti koncomu mati. Waduh. Langsung ratap Mas ini saya Mas. Dia nggak mau pergi sebelum teman saya itu mati. Berarti ini saya udah tahu nih. Nah, ketika mau tak paksa ini lepas. Jadi yang Mas Mamat ini udah sadar, nggak bisa negosiasi lagi. Setelah dia bilang, saya nggak mau pergi sebelum temenmu mati. Ini Mas Mamat mantep juga deh, langsung dapat ya. Iya. Biasanya yang masuk kan yang mana gitu, salah masuk gitu, dapat langsung ya. Dapat. Emang Mas Mamat ini sering seperti itu Mas. Iya. Pernah lihat saya kayak gitu. Terus. Kita kan udah tahu nih, aku sama Mamat nih. Sepertinya bener nih Mas. Ali kena santet. Terus gimana Mat? Ya udah Pak, yang penting kita jenguk dulu aja. Ya udah, terus kita setelah itu kita berenam. Saya goncengan sama Mas Mamat nih. Perjalanan ke rumahnya Mas Ali, neneknya Mas Ali ini. Perjalanan kurang lebih itu 1 jam. Ketika perjalanan udah jauh nih Kak, kurang lebih kan sejam nih. Mau masuk ke gapuranya rumahnya neneknya Mas Ali ini, saya itu dapat gambaran. Jadi yang di sini nih ada pelakunya, ada kondisinya Mas Ali, dan ada amit-amit gimana nanti Mas Ali. Dapat gambarannya dari bentuk, dari gimana nih? Ya kayak orang angan-angan. Oh, udah kebayang ya kayak. Udah kebayang. Kayak ya udah ini nanti kok kayaknya yang ngirim ini ya. Dan itu jelas Mas. Berarti kayak ada yang ngasih tahu Mas nih. Ada. Terus ya itu masih tanda tanya buat saya, kan belum saya konfirmasi itu bener apa enggak. Iya. Udah dari Gapura masuk belok kiri sampailah ke rumahnya Mas Ali. Di situ ada, waktu kita pertama masuk berenam nih, ada neneknya sama ibunya. Waktu itu Mas Ali masih di dalam kamar. Oke, kita ngobrol-ngobrol, terus waktu itu tahu-tahu mau Isya Mas. Sempet ngobrol bentar sama ibunya Mas Ali, tanya sama saya, Mas Agung, ini kayaknya Mas Ali itu ada yang ngirimin santet. Saya tanyain bapaknya yang di Kalimantan, katanya iya. Oh. Tapi saya nggak tahu harus gimana Mas Agung. Terus ibunya Mas Ali ini juga cerita Mas. Jadi kapan itu tuh Mas Agung? Di kakinya pahannya Mas Ali ini, ototnya itu gerak-gerak, tapi itu kayaknya bukan otot. Di dalam kulit Mas, kayak ada otot mungkin katanya segede ini, jari kelingking. Ada yang gerak-gerak gini. Oke, ada benda bergerak lah ya intinya di dalam pahanya. Nah, itu ibunya nggak tahu itu apa, dan saya pun belum menyaksikan. Saya juga nggak tahu. Nah, singkat cerita terus ada nisa, kita sholat di masjid di deket situ. Terus waktu selesai sholat nih saya cerita sama Mas Mamat. Mat, ibunya Mas Ali tadi bilang gini, pahanya Mas Ali itu ada yang gerak-gerak. Tapi ibunya Mas Ali ini nggak tahu itu otot atau apa. Gitu. Oke, ya udah Pak, nanti kita kirim doa aja. Gitu di situ. Udah dari masjid kita pulang ke rumahnya Mas Ali ini. Waktu itu Mas Ali masih di dalam kamar. Saya izin sama ibunya untuk lihat kondisinya Mas Ali. Nah, waktu saya lihat Mas
masuk kamarnya itu Mas Ali udah beda banget. Bedanya yang dulu badannya gemuk, ya mungkin ya kayak Masnya ini jadi kurus kerempeng. Aduh. Cuma pakai sarung, sini pakai kaos biasa kayak gini. Cuma diem gitu. Saya masuk kebetulan dia baru bangun oleh Pak Agung. Gitu. Oke, terus saya keluar lagi izin bilang sama ibunya Mas Ali. Ibu, mohon maaf kalau boleh saya bantu doa. Sama minta sarana. Telur ayam kampung sama beras. Udah singkat cerita, terus Mas Ali ini saya minta untuk duduk di ruang tamu. Nah, waktu keluar itu Mas Ali ini nggak bisa jalan Mas ternyata. Oh, Dipopong sama ibunya gini. Terus udah singkat cerita keluar duduk di ruang tamu. Tak tanyain, Mas Ali kamu sakit apa? Ya gini Pak, panas meriang terus kaki saya ini kayak lumpuh. Oke Mas Ali, semoga cepat sembuh. Terus saya datang ke sini sama teman-teman mau izin doain kamu. Oke, singkat cerita kita kirim doa di situ sampai kurang lebih jam 8:30 malam. Udah cerita-cerita, terus setelah doa itu kita juga sempat dikasih makan itu, dibeliin nasi goreng, makan bareng. Terus kurang lebih jam 9 itu saya minta media tadi, telur ayam kampung sama beras. Nah itu tak suruh ngasih sama ibunya Mas Ali ini di samping tempat tidurnya Mas Ali. Ibu nanti tolong ini ditaruh di pinggir kasurnya Mas Ali. Gitu, nanti 7 hari setelah ini saya balik lagi. Oke, setelah itu selesai kita izin pulang. Nah, kita tunggu kabar Mas. 7 hari saya WA katanya udah agak mendingan. Oke, hati saya mulai seneng nih. Ada indikasi kalau Mas Ali ini sembuh. Oke, saya kebetulan itu shift kedua. Sekitar jam 8 malam itu saya selesai pulang. Saya jenguk ke tempatnya Mas Ali, ke tempat neneknya itu. Waktu itu di sana ketemu ibunya. Terus saya lihat juga Mas Ali udah duduk di depan ruang tamu, duduk biasa gitu. Tak tanyain kabarnya gimana Mas Ali, ya udah agak mendingan Pak, gitu. Terus saya izin minta telur yang saya titipin itu, yang ditaruh di samping tempat tidurnya Mas Ali. Iya. Bu, boleh minta lihat, gitu. Oke, tak ambil Mas ceritanya. Terus saya izin Bu, saya ke kebun depan rumah. Ya, itu telur saya ngumpulin sampah, saya bakar di atas sampah itu Mas. Nah, telur itu tiba-tiba itu meledak. Meledaknya itu enggak duk gitu, tapi duar kayak petasan. Petasan Leo yang segini ini, duar gitu. Waduh, waktu itu saya juga kaget, kok sampai sekeras ini. Berarti yang di rumah denger juga itu ya? Dengar, duar gitu. Kok gini, aku udah tanda tanya nih. Waduh, kok sampai keras banget seperti ini. Aku bilang sama ibunya Mas Ali, Ibu semoga setelah ini Mas Ali cepat sembuh dan bisa kerja lagi, gitu. Udah, terus setelah itu saya pulang. Waktu pulang ini udah perasaan nggak enak Mas. Ada apa ya kok sampai seperti itu, gitu. Udah pulang sampai rumah udah seperti biasanya. Nah, setelah ini Mas, banyak kejadian aneh di resto. Oke. Besoknya, nah, pada suatu malam, saya itu incas malam ya, operasional seperti biasa. Saya itu mau ambil barang di ruang store. Ketika saya masuk ini, jadi store room itu kan ada di belakang. Nah, masuk, jadi pintunya itu sliding. Oke. Masuk, nah, kondisinya masih gelap kan, karena nggak ada orangnya kan. Store room kan pasti dimatiin kalau nggak ada orangnya. Saya buka, nggak ada orang, gelap. Saya itu masuk udah nyium bau wangi banget Mas. Bau bunga melati. Dan itu nusuk banget Mas. Ada apa nih? Udah, aku nggak jadi ngambil barang. Keluar lagi saya tutup.
Saya ngajak temen, Mas, tolong ambilin barang ini, kayak gitu. Singkat cerita kita berdua datang, buka, masuk, stafku ini udah ngecium juga. Tak kirain baunya udah hilang. Yep. Bau apa iki Pak Agung? Terus ketika itu saya nyalain lampu, cetek. Gini, dia langsung bilang, wasu. Ngelihat di pojokan rak itu ada kuntilanak. Saya ngelihat cuma, ya mau gimana aku ikut keluar. Oke. Jadi posisinya kuntilanak itu ada di pojokan rak belakang, cuma berdiri, gini, wajahnya rata, nggak punya mata, nggak punya apa, noleh gini. Stafku lari, cerita sama teman-teman. Habis itu aku nggak jadi ngambil barang dulu. Itu posisi habis itu tak tinggal. Udah itu. Saya jadi Mas juga nggak jadi ngambil barang, Mas. Kalau di pojok itu ada kuntilanak. Itu kejadian aneh mulai keluar di situ. Suatu ketika juga ketika saya incas di dalam resto ini, ada yang manggil staf dari belakang. Pak Agung, di office ada ular. Ini malam nih? Malam ya? Selepas maghriban. Oke. Pak Agung, di office ada ular gitu. Nah, kebetulan di office itu kan ada CCTV tuh. Yep. Nah, aku ngecek CCTV nih di ruang kasir yang di resto. Saya lihat di situ ada 2 staf udah naik meja bawa besi sama bawa bambu. Nah, itu juga sempat kelihatan ular ini keluar dari belakang lemari. Nah, oh iya beneran. Terus saya samperin, saya buka nih pintunya juga sliding. Nah, office ini itu jadi satu sampingan sama storeroom itu. Oh, oke. Nah, jadi storeroom cuma ada tembok ini jadi satu sama back office. Itu saya buka, di situ udah ada bener 2 orang. Nah, saya lihat nih ularnya di mana nih? Bener di belakang lemari itu kelihatan ekornya. Ini posisi masih dibuka nih pintunya kan. Saya naik kursi. Nah, mana Mas pinjem bambunya? Gitu. Tak sogok-sogok buat keluar, tapi anehnya ini ular nggak mau keluar Mas. Jadi ketika ini kebuka pintu nih, sini ada lemari, ya lemari. Harusnya kalau disogok keluar sini, ini udah keluar nih, kan keluar nih harusnya. Tapi dia muter balik lagi, 2 kali nggak mau keluar dari office. Dan Mas Ali ini kerjanya di office itu. Oke. Posisinya masih sakit di rumah neneknya. Udah akhirnya tak paksa saya bunuh di tempat. Langsung saya lindes pakai bambu. Slit. Oke. Mati itu mati keluar saya bakar. Sempat saya cerita Mas sama staf, percaya nggak kalau ini beneran ular atau enggak? Nah, ini pasti ular lah Pak. Tapi dalam hati saya itu tanda tanya. Warna apa ular? Ular kobra hitam Mas ini. Hitam. Tanda tanya. Udah gitu. Terus sempat juga nih beberapa karyawan nih bilang, oh iya ini waktu itu pas kita closing. Jadi closing itu kan jam 11 malam. Iya. Kita bersih-bersih, nyapu pel kan gitu. Sempat juga staff yang bagian resto ini kan biasanya closing nyapu pel nih. Ketika ngepel nih yang di resto yang dalam, nah, ngepel di bawah yang gini, tahu-tahu dia itu lari keluar nyari saya. Pak Agung tolong Pak Agung. Pak Agung tolong Pak Agung. Ada apa Mas? Itu di lantai 2 ada tengkorak jalan. Oh, gila, tengkorak jalan. Baru ini loh, tengkorak jalan Mas, bener. Dan itu wajahnya udah pucat, udah ketakutan gitu stafku. Itu terus pernah juga ketika checklist closing nih, waktu itu saya biasa kan ada form nih ngisi checklist, tempat ini udah dibersihin belum, tempat sampah udah
dibersihin belum, sampahnya udah dibuang belum. Nah, ketika itu saya terakhir biasanya ngecek lampu sama gas. Kan gas itu harus ditutup nih, dilepas lagi. Ya. Gas restoran tuh. Nah, udah. Jadi posisi ruang gas ini di samping restoran ada ruang istirahat. Di bagian belakangnya itu ruang gas. Dan ini ada sekat di jalannya itu, sekat tembok tinggi gitu. Udah, saya ngecek terakhir situ malam sekitar jam 11:30 itu. Ketika masuk ruang gas, itu saya itu ngelihat kayak ada amit-amit kayak buto hijau Mas, tapi pendek segini. Hitam. Gini. Saya nggak jadi matiin. Saya balik. Biasanya kan teman-teman kalau mau closing pulang nih ngumpul nih. Saya panggil. Gasnya udah dicek belum? Yo tak temenin, bahasa saya gitu. Saya temenin balik sama staff itu udah nggak ada. Itu kejadiannya Mas. Terus pernah juga setelah kejadian itu troli sering jalan gitu di jam-jam closing. Banyak benda-benda bergerak ya berarti ya? Iya, banyak benda bergerak. Ada yang masuk CCTV nggak sih? Dulu yang masuk itu cuma ruangan office-nya itu. Troli? Bukan yang ular. Ular. Nah, posisi Mas Ali ini kan masih sakit. Iya. Nah, terus dengan berjalannya waktu ini ternyata sampai yang gangguin Mas Ali ini sampai ke rumah saya, Kak. Yang gangguin? Nah, pada waktu itu habis pulang kerja shift kedua jam 8 malam itu saya pulang udah sampai rumah. Nah, waktu itu anak saya masih kecil, masih TK. Yang saya punya anak 2. Yang besar itu masih TK kecil, terus yang adiknya belum sekolah. Nah, biasa kalau anak kecil kan rumah pasti berantakan mainan. Nah, udah sampai rumah saya rebahan sambil ngecek WA. Jadi posisi saya rebahan di kasur busa, depan saya itu TV, terus samping kanan TV ini ada pintu ke dapur. Sekitar jam 11 malam itu. Nah, TV masih nyala. Saya ngecek gini, tahu-tahu itu mainan anak saya yang cowok Tamiya. Itu jalan sendiri. Padahal nggak ada baterai. Dan itu cuma saya, istri udah tidur sama anak di kamar. Udah, itu nggak apa-apa. Terus sering kunci motor ini diumpetin, Kak. Biasanya kan kalau sampai rumah ganti baju ngelepas nih, nyantolin baju sekalian nyantolin kunci. Udah mandi, habis mandi ini besoknya itu kadang kunci nggak ada di situ. Oh, pindah tempat. Mau kerja nggak ada, pindah tempat, tahu-tahu di samping TV. Waktu itu ya itu banyak yang diumpetin, mainan gerak sendiri, sampai suatu saat itu saya pulang sekitar jam closing malam kan jam 11 sampai jam 12, sampai rumah biasanya jam 1. Saya sama, karena waktu itu kondisi rumah tangga saya itu juga panas, Mas. Saya nggak pernah tidur bareng istri saya. Jadi istri sama anak-anak ini di kamar, saya udah di ruang depan tamu. Saya rebahan di kasurnya. Saat itu saya tindian gini, nggak bisa ngomong. Tapi saya tahu nih pasti ada sesuatu. Yeah. Di pintu belakang dapur nih, kan posisinya gini, lihat Kak. Ada amit-amit kuntilanak lewat, tapi kakinya kebalik. Jadi cewek pakai daster putih gitu, badannya ke depan, pinggul sama kaki ke belakang. Lewat gitu. Sampai ke rumah Kak itu. Berarti kayak patah-patah deh geraknya. Iya, tapi melayang Kak. Oh, melayang perlahan Kak. Itu ada sekitar 10 detik mungkin. Kira dia ngerangkak enggak ya? Enggak, melayang gini. Saya cuma pikir, oh mungkin aku belum bersih-bersih badan kan gitu. Emang kadang kalau pulang malam itu aku nggak mandi karena capek langsung tidur. Udah, itu hari pertama ketindian itu. Besoknya kerja. Karena pandemi ini kebanyakan saya masuknya shift malam. Udah kerja lagi seperti biasa, pulang malam lagi.
Di jam-jam kurang lebih itu sama, jam 1 sampai jam 2. Saya habis tidur tindian lagi mas. Tindian gini, cuma di kasur rebahan gini. Apa ya ini? Karena kan udah sering ngalamin nih. Tahu-tahu ada yang jatuh kak. Dari putih nih jatuh mak. Gini di depan saya ini pocongan kak. Iya. Pocongan nggak bener. Wajahnya udah wajah-wajah tanah. Matanya satu sini nih mau lepas. Sini nih ngiler. Keluar liurnya sini. Terus sini nih ada belatung keluar sini kak. Itu di depan saya gini kak. Berapa lama itu? Itu kurang lebih 5 detik. Mau keluar ini belatung mau jatuh ini kak. Iya, males banget gue. Ketika mau jatuh ini saya langsung gini. Untungnya bisa lepas. Terus ketika saya buka gini udah nggak ada. Itu kedua. Sampai 3 kali itu kak. Nah, di hari berikutnya saya tindin lagi. Tapi ini beda. Di samping TV itu ngewujud kak. Ada kayak jubah hitam. Kakek-kakek bilang gini. Kowe rasa ganggu-ganggu, aku bakalan bali. Artinya? Kamu nggak usah ganggu-ganggu, aku bakalan balik lagi. Nah dari situ udah saya mikirnya panjang. Waduh ini sampai ke rumah nih ya. Saya harus gimana? Udah berusaha maksimal kan buat nolongin Mas Ali. Ternyata rumah tangga saya juga kena nih. Terus waktu itu saya minta tolong sama Pak D. Pak D saya ini kebetulan orang yang bisa. Pak D saya cerita habis doain orang, tapi ini kayak kesawapan rumah saya gitu. Terus waktu itu dibawain syarat, ya udah ini kamu bawa. Tapi waktu itu saya nggak cerita kalau teman saya itu Mas Ali. Cuma bilang aku habis bantu doain orang gitu. Habis dibawain itu ya alhamdulillah udah nggak ada apa-apa. Nggak ada yang gangguin di rumah gitu, nggak ada. Terus singkat cerita itu sampai Mas Ali ini nggak kerasa 2 bulan sakit nggak sembuh. Terus saya tanya sama temen nih, gimana kabarnya Mas Ali ini, mau kerja lagi atau resign atau gimana? Ya karena udah 2 bulan ya. Yang bagian back office ini bilang Mas Ali masih sakit pak, belum sembuh gitu. Terus oh ya udah ditunggu aja kabarnya aku gitu. Di situ saya coba WA Mas Ali. Mas Ali gimana kabarnya gitu. Udah sembuh belum? Sekarang di mana gitu. Terus dijawab. Yang jawab ini ternyata ibunya Mas Ali. Terus dijawab ini Mas Ali sekarang dirawat di rumah sakit Mas Agung gitu. Terus saya telepon, gimana kondisinya, emang sebenarnya sakit apa gitu. Jadi 2 bulan itu 3 kali pindah rumah sakit. Dan itu rumah sakit besar semua di daerah Solo. Rumah sakit besar di Solo, 3 aja? 3-3-nya? Iya. Udah pindah-pindah itu? Udah pindah, diagnosanya cuma sakit demam, sakit apa gitu. Sampai kakinya itu di ronsen juga nggak ada apa-apa. Setelah teleponan, saya izin untuk jenguk Mas Ali ini. Bu ya udah saya coba tengok gitu di sebuah rumah sakit A yang benar-benar itu rumah sakit gede di situ di Solo. Naik sana masuk ke ruangannya Mas Ali ini. Ketika masuk itu ada 6 bed. Mas Ali paling ujung kiri, kemudian di sebelah kanan tengah ini ada pasien 1 orang tua. Oke saya lihat itu waktu itu Mas Ali itu kondisinya tambah memprihatinkan mas. Badannya itu habis sampai sininya ini yang gemuk gini, jadi kempot ini. Jadi kempot ya? Udah kayak nggak ada aura kehidupan. Nah udah cerita. Kemudian Mas Ali ini sadar melihat saya jenguk Pak Agung, kayak orang udah pasrah. Pak Agung, saya punya salah apa ya sampai kayak gini? Kalau saya punya salah sama Pak Agung, saya mohon maaf ya Pak Agung. Gitu. Terus sambil saya itu mijitin kakinya mas. Dan ini udah habis ini mas.
Habis udah kayak tulang. Oke. Gitu. Ketika saya mijitin ini, Mas Ali ini pakai celana legging yang ketat itu. Saya pijitin, tahu-tahu dari sini nih ada yang keluar, Mas. Di bawah kain ini ada yang keluar gerak gini. Dan itu nggak mungkin otot. Iya. Gede segini. Dan gerakannya itu kayak gerakan ulet. Sini sampai sini. Ketika itu Mas Ali teriak-teriak, "Aduh Pak Agung, tolong Pak Agung, ini sakit banget Pak Agung." Gitu. Saya waktu itu juga kaget, waduh ini apaan nih. Waktu itu saya belum mikir kalau ini ulet di dalamnya. Tapi itu emang gerakan ulet. Udah terus nangis di situ Mas Ali sama ibunya. Ya gitu itu Mas Agung, kadang saya ngelihat kalau di pahanya Mas Ali ini ada yang gerak-gerak kayak ular. Udah terus habis itu saya izin sama ibunya Mas Ali, "Bu, saya udah berusaha bantuin tapi mungkin belum maksimal, saya boleh izin nggak nih minta tolong sama Pak D." Itu ya udah Mas Agung, saya ngikut Mas Agung, yang penting Mas Ali ini sehat dulu. Habis itu saya berangkat ke tempat Pak D. Ya, mungkin perjalanan dari rumah sakit ke tempat Pak D ini ya 20-30 menit. Itu rumahnya agak di daerah pinggiran. Saya sampai ke tempat Pak D, saya masuk. Nah, di situ Pak D saya ini umur kurang lebih 70 tahun. Jadi ketika keluar kamar itu udah jalannya pelan-pelan pakai tongkat. Dah, saya nyampe situ ada Pak D sama Budi. Ditanyain, "Ada apa Mas Agung?" gitu. Terus, "Mau minta tolong Pak D. Ini teman saya, ini namanya ini. Tanggal lahir sama nama bapaknya kan gitu. Ini sakit udah lama nggak sembuh, ini di rumah sakit ini," saya gitu. Udah terus Budi ngambilin dupa, udah gitu. Selang sebentar nih Pak D kaget, "Iya, lah kok iki ulone akeh ram," gitu. Pak D bilang, "Loh kok ini ularnya banyak banget," gitu. "Wah kasihan Mas Agung." "Ya wis Mas Agungnya, tolong golekno iki." Ya udah Mas Agung, tolong cariin ini. Nah, cariin ini Pak D itu minta sarana namanya kembang liman. Kembang liman. Iya. Di situ ada kembang mawar merah, mawar putih, kantil, kenongo itu Kak. Oh, itu namanya kembang liman ya. Ada 5 macam kembang di situ. Udah terus sama minta telur ayam kampung. Golekno iki Mas Agung. Tolong carikan ini Mas Agung. Terus saya keluar, kebetulan di dekat situ juga ada pasar. Saya ke pasar itu beli. Udah pulang lagi ke tempat Pak D. Pak D ini, terus di situ Pak D ngambil kembang kantil sama daun suruh. Dibungkus kembang kantilnya ini, terus dibacain doa, terus jelasin sama saya, "Mas Agung, ini kembang kantil, silakan suruh nyimpen Mas Ali. Pantangannya cuma 1, jangan sampai jatuh ke tanah medianya itu." Terus mau ke kamar mandi boleh, misalkan mau sholat pun di bawah juga nggak apa-apa, yang penting jangan sampai jatuh ke tanah atau ubin gitu. Oke. Nggih Pak D, matur nuwun. Iya Pak D, terima kasih. Terus saya izin pulang, balik lagi ke rumah sakit. Udah naik lagi lewat lift sampai ruangannya Mas Ali itu. Nah, ketika masuk ini, pintu kan saya buka nih, pintu sliding juga. Saya buka ini, saya masuk, saya tutup lagi. Nah, ketika saya duduk mau jelasin sama ibunya Mas Ali ini, tiba-tiba ini pintu kebuka, set, kayak ada yang keluar. Dan di situ cuma ada saya, ibunya Mas Ali sama satu pasien yang orang tua itu, nggak ada yang jaga.
pintu kebuka Kak, separuh. Net. Itu nggak tahu apa yang keluar. Udah, ketika itu saya bilang, Ibu ini dititipin media dari Pak D. Gitu. Intinya jangan sampai jatuh ke lantai atau ke ubin, mau dibawa ke toilet juga nggak apa-apa. Pantangannya cuma satu itu. Terus ibunya Mas Ali bilang, makasih Mas Agung. Nah, waktu saya ke tempat Pak D itu, ketika Pak D ngeliat nih, mungkin bahasanya nerawang nih. Yang pertama beliau ngelihatnya ular. Terus tanpa apa basa-basi beliau itu bilang, oh iki sing ngirim dukune kono, sing ngongkon iki. Ini yang ngirim itu dukunnya dari sana, dari kota sana. Namanya ini, yang nyuruh dukunnya ini gitu. Jadi waktu itu yang ngirim ini, yang nyuruh namanya si manajer itu. Jadi manajer yang dipecat ini itu yang ngirim ke Mas Ali. Ya. Udah saya serahin medianya, terus saya jelasin pantangannya itu tadi. Cuma ibunya Mas Ali bilang, saya kalau tahu nggak dendam Mas, cuma mau minta maaf, ini anak saya salah apa? Ya Ibu, nggak apa-apa ya, cuma buat belajar aja, moga setelah ini Mas Arif sehat lagi gitu. Udah, terus saya pulang. Kemudian sekitar 3-5 hari ini saya dapat kabar kalau Mas Ali ini udah pulang ke rumah gitu. Terus di hari ke-7 itu saya jenguk ke rumahnya. Lihat Mas Ali ini udah auranya udah beda, udah kayak orang sehat gitu. Cuma jalannya masih dipapah. Gitu. Tak tanyai Mas Ali gimana kabarnya, ya alhamdulillah Pak Agung ini udah masa pemulihan. Gitu. Mungkin nanti 7 harian ini masih kontrol balik. Gitu. Tapi di situ udah kelihatan kalau Mas Ali ini udah sehat Mas. Gitu. Si barang yang dari Pak D masih sama dia? Masih. Disimpan di mana sama dia? Kalau versinya cuma dikantongin Mas. Oh dikantongin. Di hari ke-7 itu saya juga ngecek medianya gimana. Terus tak lihat nih, karena kan itu dibungkus daun nih. Tak buka, kembang kantilnya ini udah kayak ada jamur-jamur gitu. Terus Mas Ali ini besok kalau kamu udah beneran sembuh dibuang nggak apa-apa. Gitu. Oh itu sampai sembuh baru dibuang ya? Bisa iya. Ya? Itu udah sembuh sekitar 7 hari sembuh, terus kemudian ada sekitar sebulan masuk lagi Mas Ali masuk kerja. Oke. Gitu. Akhirnya masuk lagi. Masuk lagi. Alhamdulillah udah kayak orang biasa, nggak ada apa-apa. Gitu. Terus terakhir tak tanyain Mas, yang kemarin masih disimpan masih, ya udah itu dibuang aja. Alhamdulillah kamu udah baikan, sekarang udah sembuh gitu. Tuh Mas. 3 bulan total berarti itu ya? Iya, sakitnya, lama kalau banget. saya hitung ya. Itu 2 bulan udah bolak-balik rumah sakit 3 kali, nggak ada diagnosa yang jelas. 2 bulan rumah sakit, sebulan pemulihan ya. 3 bulan total ya. 3 bulan. Berarti paten yang dari Pak D nih ya, langsung ya? Iya, alhamdulillah kan diberi kesehatan setelah itu kan lancar, nggak ada gangguan juga gitu. Terus sempat dengar kabar nggak dari yang mantan manajer yang dipecat itu? Sempat dengar kabar juga Mas. Mantan manajer ini setelah dari restoran itu bekerja di suatu tempat kafe deket situ juga. Oh deket situ juga. Dan dulu waktu pertama kita jenguk nih, yang kita berenam waktu pengajian di rumah sambil minta media telur itu, saya tanyain Mas Ali, pernah nggak kamu itu dikasih makanan sama seseorang? Pernah Pak Agung. Kapan itu Pak manajer jenguk saya bawain makanan? Dari situ kena. Iya, mungkin dari media makanan itu udah dijampi-jampi. Berarti pertama
dikenain dulu nih kayak ringan-ringan sampai sakit, terus si manajernya pura-pura jenguk, baru tambah parah tuh dikasihnya tuh. Iya. Jadi Jadi seperti itu. Dan penyebabnya kenapa tuh manajernya dendam sama Jadi dia? Mas Ali ini dia itu bagian kasir sama akunting. Ya kan di back office ya. Back office, bagian kasir sama akunting. Jadi Mas Ali ini tahu pembukuan keuangan perusahaan. Nah, ketika itu manajer ini kasus korupsi dan dipecat. Iya. Mungkin si manajer ini ngiranya kalau Mas Ali ini yang ngelaporin manajer itu sama owner sampai dipecat gitu Mas. Padahal yang ngelaporin itu bukan Mas Alinya, tapi saya sebagai asisten manajer. Padahal Mas yang laporin? Iya, itu harusnya yang kena saya. Makanya saya dampingin Mas Ali terus. Oh gitu. Iya. Mas tahunya dari mana waktu itu? Dia korupsi? Waktu itu ya feeling aja Kak. Ini manajer ini udah nggak bener nih. Ya kayak kita punya gambaran Mas. Karena waktu itu saya diadu domba. Sama staff, sama owner saya diadu. Terus ya mungkin saya diadu itu karena saya tahu pembukuan laporan keuangan kan kadang asisten kan juga bisa lihat. Tapi memang ada buktinya dia korupsi ya? Ada di situ. Oh, oke. Mas yang lapor ke owner ya? Kan saya pengennya kan memberikan suatu nilai kejujuran. Iya benar. Lapor ke owner ada korupsi, di situ owner langsung meriksa ya? Iya. Pasti langsung meriksa. Pasti. Dan waktu itu benar dipanggil, benar itu terbukti, di laporan keuangan ada tapi uangnya nggak ada. Ya benar-benar. Oke, berarti sampai sekarang Mas Ali masih di restoran itu ya? Iya, terakhir dapat karena kan saya udah nggak kerja di situ ya, tapi masih hubungan dengan beberapa karyawan di situ. Dan cerita itu buat karyawan yang lama-lama itu tahu semua Kak. Nah, tahu semua lah ya. Tahu, tapi cuma mereka itu nggak berani bahas. Ya. Pas tahu kejadian apa yang dialami Mas Ali ini. Mungkin yang pernah kerja bareng sama Mas Agung ya bisa komen lah di bawah ya kan. Siap. Oh ini saya ini Oke, Mas. Tapi boleh. nggak usah disebut restorannya apa woy. Iya. Gitu. Dan terakhir saya main ke Solo juga masih dengar kalau Mas Ali ini kerja di situ. Ya. Teman-teman yang senior ya sebagian masih di restoran itu. Katanya kan ini restorannya cukup terkenal juga terkenal ya, Solo juga. ya. Gede loh ini restorannya. Gede. Mantap. Dan udah ketemu semua benang merahnya ya berarti ya? Ya. Iya Kak. Kenapa Mas Agung sampai bener-bener kayak mati-matian bantuin Mas Ali. Karena Mas Agung mungkin ada ngerasa bersalah nih, harusnya saya nih yang disantet nih. Gitu, Kenapa kan. dia yang kena? Di situ ya benang merahnya ya. Ya kan makanya tadi saya juga selama Mas cerita kok ini masnya segininya banget nih, karyawan yang lain pun kayaknya cuek-cuek aja. Coba nggak perhatiin ya. Ya karena itu ternyata ya dijawab di akhir cerita. Oke, Mas. Kalau gitu buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini nih dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Mas Agung. Mas, makasih banget ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama Mas saya. Thank you banget. Dan buat sahabat lonceng juga nih yang punya cerita, mau datang langsung ke sini buat cerita, itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagramnya itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Mas Agung juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.